Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Jumpa lagi para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kita akan melanjutkan berkenan dengan kehidupan keluarga dengan tema menemukan pasangan yang tepat, menyempurnakan iman kita. Memilih pasangan yang tepat merupakan sesuatu yang berharga dan keberuntungan bagi banyak orang. Kita sebenarnya telah dibekali keberkatan dengan petunjuk utama dalam hal ini oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis kita mendapatinya. Dalam sebuah hadis terkenal juga ada dikatakan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li hasabiha wa jamaliha wa li diniha fajfar bijatid dini taribat yadaka. Artinya, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita itu dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena nasabnya atau keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Namun dari 4 itu yang paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya, kamu akan selamat. Hal ini bisa dilihat di dalam hadis muttafaqun alaihi, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di tempat lain dikatakan, janganlah kalian menikahi wanita karena kecantikannya. Bisa jadi kecantikannya itu merusak mereka. Dan janganlah pula menikahi wanita karena harta-harta mereka. Karena bisa jadi hartanya menjadikan mereka sesat. Akan tetapi nikahilah mereka berdasarkan agamanya. Seorang wanita budak berkulit hitam yang telinganya sobek pun tetapi memiliki agama adalah lebih utama dari mereka. Hal ini terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Pada akhirnya, hal-hal fisik dan dangkal yang kita kejar itu akan memudar seiring waktu dan menjadi tidak berarti. Pada titik tersebut, itu adalah keindahan iman. Kita menemukan dalam satu lagi yang membuat ikatan pernikahan kuat dari hari ke hari. Sangat sering kita mendengar hadis yang berbicara tentang kualitas yang harus dicari oleh seorang pria dalam diri seorang wanita untuk pernikahan yang sukses. Tetapi ada disajikan hadis yang lain yang berbicara secara khusus tentang apa yang harus dicari dalam diri calon pasangan pria, di mana Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ketika seseorang yang agama dan akhlaknya memuaskan Anda dan meminta untuk menikahi putri Anda, maka terimalah itu. Jika Anda tidak melakukannya,
akan ada kejahatan besar di muka bumi. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, bahkan jika dia gagal dalam hal kekayaan?" Nabi Muhammad SAW menjawab, mengulangi 3 kali. "Jika datang kepada Anda seseorang yang agama dan akhlaknya Anda sukai, maka berikanlah anak perempuan Anda kepadanya untuk dinikahkan." Hal ini bisa dilihat di dalam hadis Tirmizi. Jadi, baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan tentunya bagi orang tua secara khusus telah disebutkan di dalam hadis tadi. Ketika mencari orang yang tepat, kita diingatkan untuk mengutamakan agama dan akhlaknya yang baik selama kita mencari pasangan. Jika tidak, Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan bahwa konsekuensi dari mengabaikan kualitas seperti itu akan membawa kita kepada kerugian yang besar, dan pada akhirnya kita akan menyesali keputusan kita. Ekspektasi finansial merupakan bagian integral dari banyak pernikahan. Hal ini selalu menjadi perhatian sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, melengkapi petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah SAW, Hadrat Khalifatul Masih awal, Hadrat Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu telah meminta seorang pria kaya untuk menyerahkan putrinya dinikahkan dengan seorang pemuda miskin. Pada saat itu, orang kaya tersebut menolak, mengajukan keberatan mengenai kedudukan, keadaan, keuangan pemuda itu, dan mempertanyakan kepada Huzur, bagaimana putri mereka akan bertahan hidup. Terhadap hal ini, Huzur Anwar radhiyallahu anhu memberikan tanggapan yang luar biasa, yang membuat hati seseorang bergetar, di mana beliau telah bersabda, "Jika takdir telah menetapkan ketentuan untuk putri Anda, maka sebuah rumah kosong akan terisi pada saat kedatangannya atau kehadirannya. Tetapi jika takdir tidak menetapkan ketentuan untuknya, maka rumah yang penuh sekalipun akan menjadi kosong tatkala dia hadir dan tinggal di sana." Jawaban ini akan mengingatkan kita bahwa rezeki, kesehatan, dan kedudukan semuanya berada di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kita sebagai orang-orang yang beriman agar selalu bertawakal. Firman-Nya, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Artinya, dan kepada Allah Ta'ala hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang mukmin. Hal ini terdapat di dalam surah Al-Maidah, surah 5 ayat 24 yang dihitung dengan basmalah. Di dalam ayat yang lain dikatakan, "Fa idza ajamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin." Artinya, apabila engkau telah mengambil suatu ketetapan, maka bertawakallah kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertawakal. Hal ini ada di dalam surah Al-Imran, surah 3 ayat 160. Para pendengar pelita ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi. Kemudian
Ada juga ditanyakan tentang cinta sebelum menikah. Tidak diragukan lagi. Cinta adalah yang paling penting dan juga pilar mendasar dalam keberhasilan setiap pernikahan. Seorang filsuf dari Inggris, non-Muslim, mengatakan, berbicara tentang cinta yang bernama Alain de Botton, yakni banyak orang percaya bahwa cinta hanyalah naluri, padahal tidak. Ini adalah keterampilan, dan itu adalah keterampilan yang perlu dipelajari. Dan itu adalah keterampilan yang masyarakat kita tolak dianggap sebagai keterampilan. Dimaksudkan hal ini adalah untuk mengikuti perasaan kita, katanya. Tetapi jika Anda terus mengikuti perasaan Anda hampir pasti akan membuat kesalahan besar dalam hidup Anda. Kita mulai dengan idealisasi dan sering berakhir dengan fitnah. Orang itu berubah dari benar-benar luar biasa menjadi benar-benar mengerikan menurut pemikiran kami. Lalu dia juga mengatakan, kami telah diberitahu bahwa cara untuk menemukan pasangan yang baik adalah dengan mengikuti kata hati kami dan berhenti berpikir serta menganalisanya. Masalahnya adalah bahwa kita hidup dalam budaya romantis yang mengutamakan lebih dari merasionalisasi apa yang benar dan apa yang akan berbahaya dalam waktu dekat. Intinya, filsuf ini mengingatkan kita akan apa yang telah berulang kali diberitahukan kepada kita, bahwa cinta sejati dipelajari, dikembangkan, dan dipupuk dalam pernikahan. Kegilaan di sisi lain adalah gelombang emosi yang kita rasakan ketika tertarik pada seseorang. Namun ketika kegilaan itu mereda, dan saya meyakinkan Anda bahwa itu akan terjadi, maka cinta sejati akan lahir. Selain dampak langsung dari pilihan kita pada kehidupan pribadi kita, sangat sering juga satu hal yang tidak kita harapkan adalah pasangan seperti apa yang akan membesarkan anak-anak kita dengan cara yang kita senangi dan sukai. Pasangan yang kita pilih akan sangat mempengaruhi kehidupan dan masa depan anak-anak. Pasangan yang beriman dan beramal berdasarkan keyakinan akan menjadi satu-satunya yang akan membesarkan anak-anak kita sesuai dengan ajaran iman kita. Bagaimanapun, ini adalah hal yang perlu kita perhatikan untuk anak-anak. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada suatu kesempatan, seorang anak laki-laki mendekati khalifah kedua, Hadrat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan bertanya kepadanya, "Ma hakul abla ala aba?" Hak apa yang dimiliki seorang anak atas ayahnya? Hadrat Umar radhiyallahu anhu menjawab, "An yaqataro ummah." Memilih ibu yang baik untuk anak, lebih memilih wanita yang soleh. Wa an yuhsina isma, untuk memberinya nama yang baik. Dan akhirnya beliau pun berkata, wa ayyu'alimuhul kitab, dan mengajarinya Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita memberi anak-anak hak-haknya dan pilihlah bagi mereka. Orang tua juga senantiasa harus mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan membuat mereka menyesal nantinya di dunia dan di akhirat.
Lalu hak-hak yang kita miliki untuk anak-anak pada akhirnya juga akan menguntungkan kita dalam jangka waktu panjang. Bahkan ketika nanti kita meninggal. Kita belajar dari banyak hadis-hadis bahwa ketika orang yang meninggal, semua amal perbuatannya putus kecuali 3 hal. Dan salah satunya adalah dikatakan awwaladin solihin yada'ulah, seorang anak soleh yang berdoa untuknya. Hal ini selengkapnya di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al insanu an qata'a amaluhu illa min salasa illa min sadaqah jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin solihin yada'ulah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kepadanya. Hal ini terdapat di dalam hadis Muslim. Jadi investasi baik apapun yang kita berikan kepada anak-anak, dengan terlebih dahulu memberi mereka ayah atau ibu yang tepat, dan bersama-sama mengajari mereka untuk beriman, maka anak-anak seperti itu pada akhirnya akan bermanfaat bagi kita juga. Berbelas kasih kepada kita, dan akhirnya bahkan ketika kita dibaringkan di kuburan, mereka akan bermanfaat bagi kita, yakni akan mendoakan kita selalu, insya Allah. Tapi mari kita ingat bahwa selain berkah yang diberikan oleh pasangan yang soleh kepada kita, Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberi kita kabar gembira dalam kata-kata berikut, yakni dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'i dunya al-mar'atu solihah. Artinya adalah dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Hal ini bisa kita lihat di dalam hadis Muslim. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, Hujur Anwar dengan indah menjelaskan hal ini, yakni rumah yang beroperasi di atas kebenaran dan yang telah ditetapkan serta didoakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah rumah di mana suami bangun untuk sholat sunat atau sholat nawafil di malam hari dan juga membangunkan istrinya. Demikian pula, jika istri bangun lebih dulu, dia juga harus meniru metode yang sama untuk membangunkan suaminya. Rumah yang seperti itu, di mana suami dan istri bangun di malam hari untuk mencari keridhaan Allah Ta'ala, pasti akan seperti surga. Mereka akan seperti yang telah digambarkan dengan indah di dalam Al-Quran Karim, yakni libasul lakum antum libasul lahunna. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.
yakni Quran surah Al-Baqarah surah 2 ayat 188. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa barang siapa yang Allah telah memberikan istri yang soleha, Allah telah membantunya dalam setengah dari agamanya, biarkanlah, karena dia takut kepada Allah Ta'ala tentang babak yang kedua. Inilah yang dimaksud bahwa tujuan pasangan kita adalah untuk membantu mencapai kesuksesan tidak hanya di dunia ini, tetapi dunia dan akhirat. Untuk membantu menutupi kesalahan kita dan kelemahan dari orang lain, serta untuk menjaga martabat dan integritas kita. Karena cinta sejati adalah salah satu yang diinginkan di dunia ini. Tentunya dengan harapan dapat terus bersama di akhirat nanti melalui upaya, usaha, dan doa bersama yang benar. Kita adalah makhluk yang diciptakan dengan rangsangan, dorongan, dan kebutuhan alami. Kita tidak diciptakan dalam diri kita hanya untuk menekannya. Allah Ta'ala telah menyediakan jalan dengan cara yang terbaik dan paling terhormat untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, wahai kaum muda, perhatikanlah nasihat Nabi Muhammad SAW ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, wahai rombongan pemuda, dia yang mampu untuk menikah harus menikah. Karena itu membuat mata tertunduk dan menjaga kesucian. Dan orang yang tidak mampu menikah, dia harus berpuasa. Karena puasa adalah sarana untuk mengendalikan hawa nafsu. Hal ini terdapat di dalam hadis Muslim. Jadi, wahai anak muda, sama seperti orang yang bijaksana, tidak akan melompat pada orang lain untuk merebut makanan mereka karena kelaparan, melainkan melalui saluran yang tepat untuk memuaskan rasa lapar mereka. Dengan cara yang sama, kita telah diberi sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar kita dengan cara yang paling tepat. Dan salah satu cara mendasar untuk melakukannya adalah melalui pernikahan. Ingatlah bahwa tidak ada amalan yang paling indah selain yang ditemukan dalam Islam. Kita memiliki mutiara yang ingin dimiliki dunia, tetapi kita sendiri seringkali meremehkan permata yang kita miliki. Ajaran Islam begitu indah dan lengkapnya, sehingga Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran Karim, Rubbama yawaddul ladzina kafaru lau kanu muslimin. Acap kali orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar ingin kiranya dahulu mereka menjadi muslim. Hal ini bisa kita lihat di dalam Quran surah Al-Hijr, surah 15 ayat 3. Mereka akan melihat kehidupan seorang muslim yang sejati dan mengagumi keindahan amalannya, kemurnian hidupnya, dan juga tingkat moralitas yang tak tergoyahkan yang ia perkenalkan di dunia. Mari juga kita mengingat nasihat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis dikatakan, yakni an Anasi bin Malik radhiyallahu anhu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa asna alaihi wa qala lakinni ana asolli wa ana wa asumu wa aftiru wa tazawwaju an-nisaa paman ragiba ang sunnati falaisa minni, muttafaqun alaihi.
yakni dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Muhammad SAW memuji dan menyanjungnya. Beliau bersabda, tetapi aku pun sholat, tidur, puasa, berbuka, dan menikahi wanita-wanita. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Hadis muttafaqun alaihi. Jadi pasangan hidup kita adalah merupakan perisai kita dari kejahatan, dan yang tak baik adalah menjadi sarana kesucian bagi jiwa, serta meningkatkan status kita di dunia dan di akhirat. Ayolah kita ingat juga bahwa dan tiadalah bagi manusia melainkan apa yang ia usahakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya, ini terdapat di dalam Quran surah An-Najm surah 53 ayat 40. Sebagaimana Allah Ta'ala dengan jelas di sini digariskan di dalam kitab suci Al-Quran Karim. Apa yang kita inginkan, itulah yang akan diberikan kepada kita. Allah Ta'ala akan menanggapi kita sesuai dengan niat kita. Dan hasil pernikahan kita juga akan tergantung pada benih yang kita tabur sejak awal, memilih siapa yang akan menapaki jalan pernikahan. Tujuan utamanya adalah untuk diberkati dengan keluarga yang akan menjadi kesenangan, yang akan menjadi penyejuk mata kita, kegembiraan hati kita, dan kedamaian hari-hari kita. Hal ini sebagaimana diberitahukan di dalam Al-Quran adalah keluarga yang soleh, yang amalannya akan begitu indah, sehingga pancarannya akan memikat hati orang lain. Apa harapan kita terhadap menantu, perempuan? Apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita, masa depan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita menginginkan pasangan yang membawa mereka lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak? Apakah mereka memiliki profesi atau tidak? Atau apakah kita akan senang dengan mertua kaya yang akan menjauhkan anak-anak kita dari Allah Ta'ala? Di dalam sebuah jalsa salana ada dikatakan, seorang pembicara yang terkemuka telah menyebutkan bagaimana penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dengan cincin berlian paling mahal cenderung lebih mudah putus daripada pernikahan dengan biaya lebih rendah. Ini adalah hal yang sejalan dengan pernyataan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, yakni sebaik-baik pernikahan adalah yang paling terjangkau. Hadis Abu Daud. Dan diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, salah satu tanda wanita diberkahi adalah dipermudah proses melamarnya dan maharnya terjangkau. Ini ada dalam hadis Ahmad maupun Ibnu Majah. Karena itu para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, marilah kita lebih fokus pada komitmen agama daripada materi. Kalau tidak, kita akan berputar-putar tanpa pernah menyelesaikan masalah pernikahan. Untuk memfasilitasi proses ini, dan sesulit apapun untuk menemukan pasangan yang cocok, Hadrat Imam Mahdi wa Masih Maud, pendiri Ahmadiyah, telah mengarahkan kita sebagai berikut. Saya telah membuat aturan bahwa di masa depan, sebuah buku harus tetap bersama saya dengan kerahasiaan lengkap dan kerahasiaan yang sempurna, di mana nama anak-anak perempuan dan laki-laki jamaat dimasukkan, didaftar, dan setiap orang harus merasa yakin bahwa kami akan melakukannya
dengan ketulusan yang sejati dan kasih sayang untuk orang tua. Lakukan yang terbaik untuk menemukan pasangan yang paling cocok untuk anak laki-laki ataupun perempuan mereka. Prioritas tinggi akan diberikan pada akhlak dan potensi mereka yang baik untuk kemajuan menuju kebaikan. Oleh karena itu, wajib juga bagi mereka yang menunjukkan kesetiaan kepada kami, agar mereka menyerahkan daftar anak-anak mereka dengan nama, umur, kewarganegaraan, sehingga dapat dicatat di dalam buku. Hal ini ada di dalam Majmu'ah Istaharat, volume 3 halaman 50 sampai dengan 51. Jadi para pendengar Pelita Ilahi, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah dasar Departemen Ristanata di dalam Jemaat Ahmadiyah. Bagi banyak orang, departemen ini adalah penemuan baru. Dan bagi banyak orang, departemen ini hanya untuk mereka yang putus asa. Namun, akan tetapi faktanya bertentangan dengan kedua asumsi tersebut. Mungkin bagi sebagian dari kami yang mencoba mendapatkan jodoh dengan jaringan online yang terdaftar ke situs online, itu bermanfaat menemukan pasangan. Tapi bagi Ahmadi, manfaatkanlah sistem yang didirikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Oleh karena itu, marilah kita juga gunakan sistem Ristanata dan bekerja sama dengan tim Ristanata, memberikan waktu bagi proses untuk menemukan calon pasangan kita. Mendapatkan pasangan yang tepat jauh lebih menentukan daripada mendapatkan dari online. Oleh karena itu, jika kita dapat bersabar dengan proses lainnya, dengan rendah hati kita mendorong semua orang untuk mendaftar dan bahkan bersabar dengan Departemen Ristanata, berdoa untuk keberhasilan dan mengupayakan kita dapat menuai buah dari lembaga yang telah dibuat, diberkati oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, tentunya kriteria yang baik apapun yang diinginkan di dunia ini, Jemaat Hadrat Masih Maud alaihissalam memiliki semua hal itu. Tidak perlu mencicipi airnya, lebih baik beriman kepada Allah, dan Allah akan memberikan lautan air yang terbaik yang pernah kita impikan dan dambakan. Amin. Inilah yang dapat disampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.